Apa kabar Sobat Niskala? Berjumpa lagi dengan saya Halwa Khairani dalam program Niskala Update. Sebagai bagian dari wilayah Nusantara yang berasas kebinekaan, Kota Bogor juga dipenuhi oleh keragaman etnik. Tak heran, banyak sekali spot menarik yang dapat dijadikan referensi wisata sekaligus tempat mempelajari sejarah dan budaya di kota hujan ini. Pada kesempatan kali ini, reporter Niskala News Maleka Mutioro akan mengajak Anda mengulik keunikan kampung etnik Pulo Gelis di wilayah Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah. Simak selengkapnya dalam liputan berikut ini. Baik Mirsa, saya di sini sudah sampai di salah satu kampung di Bogor, yaitu Kampung Pulo Gelis. Dan di sini ada suatu tempat yang bisa menjadi salah satu pilihan destinasi Anda di akhir pekan bersama keluarga dan teman-teman tersayang. Penasaran bagaimana keseruannya? Yuk ikuti saya. Para pecinta sejarah dan budaya patut menyoroti salah satu mutiara tersembunyi di kota Bogor ini. Terletak di kampung etnik Pulo Gelis, tepatnya di RT 2 RW 4, Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Kelenteng Mangkobio berdiri kokoh di tengah pemukiman warga. Kelenteng yang telah berdiri sejak abad ke-17 ini menjadi sejarah yang tak lekang di benak masyarakat. Baik Mirsa, saya di sini sudah sampai di Kelenteng Mahabrahma Pankobio. Yuk, ikuti keseruannya. Kalau didirikan kita tidak tahu, tapi yang jelas kelenteng ini ditemukan pada tahun 1703 oleh salah satu tim ekspedisi dari Belanda yang ketiga, yaitu dipimpin oleh Abraham van Diepen pada tahun 1703, bahwa kampung Pulo Gelis ini ditemukan setelah selama 1 abad itu tidak bertuan atau tidak ada penghuninya. Jadi diketemukan di sini pada tahun 1703 sudah ada kelentengnya dan sudah ada penghuninya, gitu. Jadi kalau untuk didirikan kelenteng ini kita tidak tahu. Ada banyak simbol kebudayaan Tionghoa, kebudayaan Hindu-Buddha, hingga kebudayaan Islam. Kekayaan sejarah di dalam kelenteng ini tak lekang dari awal penemuan Kampung Pulo Gelis sebagai peninggalan kerajaan Pajajaran. Pada tahun 1482 hingga 1579, Kampung Pulo Gelis ini pernah dijadikan salah satu tempat peristirahatan keluarga Raja Pajajaran. Maka dari itu, kita di sini ada beberapa, seperti contohnya batu peninggalan zaman megalitikum, itu merupakan satu ciri khas, dan usia batu itu kurang lebih sudah 600 tahun sebelum kerajaan Pajajaran berdiri, batu itu sudah ada. Dan di sini juga ada terdapat petilasan atau boleh dikatakan makom, ya, bukan makam, karena makam itu harus ada jenazahnya. Tapi di sini ada beberapa petilasan umat Muslim, contohnya seperti Uyut Gebok, beliau adalah seorang Muslim dan merupakan pernah menjadi panglima dari kerajaan Pajajaran terdahulu. Kemudian ada petilasan yang Jaya Diningrat. Kemudian ada Mbah Sake yang mana beliau juga seorang Muslim yang dari Banten. Dan di depan sini adalah petilasan Mbah Raden Mangunjaya, beliau juga seorang Muslim. Dan yang di samping itu ada petilasan Eyang Raden Surya Kencana yang mana itu merupakan satu perlambang kegagahan pamor daripada kerajaan Pajajaran terdahulu. Dan kemudian di samping ada yang dalam bentuk nisan, itu petilasan juga beliau itu pernah menjadi tokoh Muslim yang menyebarkan agama Islam di kota Bogor. Di altar utama terdapat simbol Dewa Panko sebagai dewa utama yang berpengaruh terhadap penciptaan alam semesta. Dewa Panko ini adalah dewa alam semesta yang mana beliau ini lahir dari sebuah telur. Pada saat itu alam semesta dalam kondisi gelap dan kacau. Nah, ketika tubuhnya makin lama makin membesar, akhirnya telur itu pecah dan yang tipis menjadi alam angkasa, sedangkan yang
beratnya lapisan kulitnya itu menjadi bumi. Dan ketika beliau hidup ribuan tahun kemudian wafat, akhirnya mata kiri dan kanannya berubah menjadi matahari dan bulan, napasnya berubah menjadi udara yang kita nikmati sekarang, dan sepasang lengan dan kakinya berubah menjadi 4 arah mata angin, yaitu timur, selatan, utara, dan barat. Ya. Dan aliran darahnya itu berubah menjadi aliran sungai yang ada di bumi ini, dan tubuhnya melebur ke bumi, itu menjadi zat-zat yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sementara itu, di sebelah kiri altar Dewa Panko, terdapat berbagai macam simbol yang menggambarkan dengan jelas keberagaman etnik Tionghoa. Di antaranya ada patung Dewi Belas Asih, Dewi Kemerdekaan Jiwa, Mahadewa Taoisme, dan Dewa Bumi. Selain itu terdapat pula petilasan Eyang Nyugo yang makamnya terletak di lereng Gunung Kawi. Beralih ke sebelah kanan altar Dewa Panko, bernaung Dewa Perlambang Kesetiaan dan Kejujuran, serta Dewa Sepanjang Tahun. Terdapat pula simbol keyakinan umat Buddha, yakni Siddhartha Gautama. Beranjak ke sisi bangunan lain dari kelenteng Pankobio, terdapat petilasan dari salah satu panglima kerajaan Pajajaran. Ada dari Uyut Gebok, ya. Uyut Gebok ini yang pernah tadi saya ceritakan, sempat beliau menjadi panglima di salah satu panglima kerajaan Pajajaran dahulu pada tahun 1482 hingga 1579. Sisi bangunan lainnya juga menunjukkan beberapa representasi budaya dari kerajaan Pajajaran yang bersandingan dengan salah satu petilasan tokoh muslim ternama di kota Bogor, yakni Mbah Imam. Tak sampai di situ, kelenteng Pankobio juga menyimpan artefak praaksara, yakni batu zaman megalitikum yang bersandingan dengan petilasan Raden Mangunjaya. Ini sebagai tanda atau monolit, ya, yang mana batu ini sudah berada di sini kurang lebih sekitar 600 tahun sebelum kerajaan Pajajaran berdiri di tahun 1482 hingga 1579. Batu ini sudah ada. Kelenteng Pankobio meleburkan diri dengan keberagaman masyarakat sejak dahulu kala. Perbedaan tidak menjadi halangan untuk mengabdi pada kebaikan bersama. Chandra selaku pengelola kelenteng mengaku bahwa pluralisme masyarakat Indonesia adalah tanggung jawab kita untuk dijaga. Bahwa kita berada di negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda, tapi tetap satu tujuan, makanya perbedaan itu jangan kita samakan, perbedaan itu jangan kita campur adukan, tapi harus kita satukan, maka akan terasa indah seperti warna pelangi yang tidak pernah bercampur, tapi merah, kuning, hijau itu ada semuanya. Selain menjadi pusat perayaan adat Tionghoa di kampung etnik Pulau Gelis, kelenteng Pankobio kerap menjadi tempat bernaungnya edukasi bagi warga lokal ataupun luar. Diskusi pemerintahan setempat, sampai acara adat istiadat lain, seperti pengajian, maulid nabi, dan sebagainya. Kegiatan-kegiatannya adalah terkait dengan budaya Tionghoa atau Cina, yang mana tempat ini menjadi satu objek melaksanakan kegiatan secara tradisi, merayakan Tahun Baru Imlek, kemudian Cap Gome, kemudian juga ada sembahyang arwah yang dimana di bulan ke-7, dan juga sembahyang kue bulan di bulan ke-8. Kami di sini juga sering memberikan satu bantuan ketika kita mengadakan satu kegiatan seperti pada sembahyang arwah itu, kita membagikan beras sebanyak kurang lebih 1.000 kantong kepada warga yang kurang mampu. Dan juga kita ketika malam Tahun Baru Imlek itu sebagaimana biasanya kita mengadakan kegiatan membagikan jajanan gratis kepada warga. Dengan kelapangannya dalam merangkul keberagaman, kelenteng Pankobio mendapat sambutan baik dari kepala pemerintahan setempat. Hamzah selaku ketua RW 4 mendukung keberlangsungan toleransi antar umat beragama yang bernaung di atas kampung Pulau Gelis. Dengan adanya kelenteng, kami sudah mendukung sekali. Ya, salah satunya kelenteng itu salah satu di Kota Bogor itu paling tertua ya.
dari Kota Bogor, dari 1703 sudah ada. Nah, kami selalu mendukung dan kolaborasi, saling mendukung dalam artian kita kebetulan toleransi dan kerukunan beragama sangat kental di wilayah kami itu, terutama di wilayah RW 4 Pulau Gelis. Dan juga dengan adanya kelenteng di Harapan Kube itu sebagai situs ya, situs sudah disahkan oleh Dinas Pariwisata, salah satunya sebagai percontohan di Kota Bogor, terutama toleransi dan kerukunan beragama. Sangat mendukung sekali. Dan kebetulan di kami itu dengan kampung wisata ya, namanya kampung wisata etnik. Karena saya tahu kenapa disebut kampung wisata etnik, karena itulah kerukunan dan toleransi kerukunan beragama. Dengan adanya kampung wisata ini, terutama kami sudah saling mendukung, terutama dari dinas terkait dengan pariwisatanya, dari pawalinya sampai dari kecamatan, dan juga ada beberapa kita sudah MOU dengan Hotel 101 ya. 101 kami saling mendukung ya, untuk kedepannya juga. Intinya Kota Bogor itu mendukung sama sekali. Pencapaian ini tentunya membawa benefit bagi masyarakat setempat. Para warga Pulau Gelis ikut merasakan dampak positif dari kegiatan-kegiatan yang diberlakukan di kelenteng bersejarah tersebut. Baik Mirsa, saya di sini sudah bersama warga dari Kampung Pulau Gelis. Mari kita dengar tanggapan dari mereka. Ibu pernah ke kelenteng nggak, Bu? Pernah, tapi kalau ada 17 Agustusannya dapat itu beras rebutan gitu. Biasanya mereka membagikan apa saja, Bu? Paling itu ya, Indomie, rebutan ya, mie gitu, dapat beras seminggu kemudian gitu. Tanggapan Ibu mengenai kelenteng dan pembagian sembakonya juga boleh. Alhamdulillah ya, diterima dengan senang hati. Iya. Baik Mirsa, itu dia keseruan kami hari ini berkunjung ke Kampung Pulau Gelis yang terdapat di Kota Bogor. Tertarik dengan wisata sejarah dan budaya? Jangan lupa kunjungi Kelenteng Pankobio. Sobat Niskala, liputan tadi menutup perjumpaan kita dalam program Niskala Update. Nantikan keseruan tim Niskala News dalam kesempatan selanjutnya. Saya Halwa Kairani mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Niskala News, the news we believe in.